Selamat pagi anak-anakku. Untuk hari ini Pak Tri mengeluarkan video pembelajaran untuk kelas 9, bab yang kedua, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari untuk bab yang kedua kelas 9, yaitu materi persamaan dan fungsi kuadrat. Materi kelas 9 semester 1, ya, bab kedua. Nah, ya, kita lanjutkan anak-anakku untuk bab kedua, persamaan dan fungsi kuadrat. Pengantar, bab 2 ini berisi materi persamaan dan fungsi kuadrat yang disajikan dalam 4 subbab, yaitu yang pertama, persamaan kuadrat, kedua, grafik fungsi kuadrat, ketiga, sumbu simetri dan nilai optimum, keempat, menentukan fungsi kuadrat, dan yang terakhir, aplikasi fungsi kuadrat. Nah, baik anak-anakku, dari subbab yang ini nanti 1, 2, 3, 4, 5 kita akan mempelajari semuanya. Baik itu nanti lewat meeting, kalau itu masih kurang maka bisa dilihat di channel atau di YouTube Pak Tri tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Ya, kita lanjut untuk yang subbab yang pertama, yaitu tentang persamaan kuadrat. Ya, di dalam materi esensial atau 2.1, yaitu tentang persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2. Secara umum, bentuk persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Dengan a tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini dia. Dan a, b, c adalah anggota bilangan real. Nah, konstanta a, b, c pada persamaan ini disebut sebagai koefisien. Nah, disebut koefisien. Beberapa contoh persamaan kuadrat yaitu 3x kuadrat dikurang 7x ditambah 5 sama dengan 0. Atau bisa yang kedua, x kuadrat dikurang x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, yang ketiga, x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Atau yang keempat, 2x kurung buka x min 7 kurung tutup sama dengan 0 dan lainnya. Di dalam persamaan kuadrat ini yang perlu ditekankan adalah variabel atau pangkat tertingginya 2. Ini pangkat tertingginya 2, pangkat tertingginya 2, dan ini juga pangkat tertingginya 2 karena 2x kurung x. Ini perkalian suku 1 sama suku 2, bahwa 2x dikali x itu sama dengan 2x pangkat 2. Nah, itu anak-anakku ya, untuk pengertian tentang persamaan kuadrat satu variabel. Selanjutnya, akar persamaan kuadrat dari ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Cara menentukan akar persamaan kuadrat ada 3 cara, yaitu 1. Memfaktorkan, kedua, melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga, rumus kuadratik.
atau biasa disebut dengan rumus ABC. Nah, dalam ini nanti ya, 3 ini nanti yang akan kita pelajari: memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, dan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, kita akan mempelajari satu persatu 3 cara untuk mencari ya akar ya, persamaan kuadrat, ya, mencari akar-akarnya atau hasil akarnya dari bentuk persamaan kuadrat, yaitu memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, dan rumus kuadratik atau rumus ABC. Dengan rumus ABC ini, nah ini ada rumus ABC-nya. Rumus ABC X1 atau X2 sama dengan negatif B kurang lebih nih tanda positif negatif akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, ini nanti untuk mencari rumus ini, rumusnya untuk rumus ABC ini, pamannya X1 nah, sama dengan min B pakai tanda positif dulu. Boleh Pak, saya X1-nya pakai tanda negatif dulu, juga dipersilahkan. Nah, rumusnya sama. Ada X1 yang kita cari, baru X2 yang kita cari. Dalam pencarian rumus ABC ini, X1 itu tandanya bisa positif dulu yang dicari, atau bisa negatif dulu. Pilih salah satu, ini ada tanda positif atau negatif. Nah, itu untuk rumus ABC atau rumus kuadratik. Nah, kita lanjutkan mempelajari 3 ini: memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, dan rumus kuadratik rumus ABC. Ya, anak-anakku, kita lanjut mulai konsentrasi lagi di dalam 3 cara untuk mencari akar persamaan kuadrat. Akar-akarnya itu berapa? X1, X2 itu akar-akarnya ya. Nah, kita lanjut. Karakteristik dari akar-akar persamaan kuadrat dapat dilihat dari koefisien persamaan. Koefisien itu adalah bilangan yang ada di depan huruf tadi, variabel. Nah, itu koefisien. Saya ulangi, karakteristik dari akar-akar persamaan kuadrat dapat dilihat dari koefisien persamaannya. Berikut karakteristik dari persamaan kuadrat berdasarkan koefisien persamaan kuadratnya. Yang pertama, jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat, AX kuadrat tambah BX ditambah C sama dengan 0, maka akan berlaku X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Nah, dan X1 dikali X2 itu hasilnya C per A. Nah, nanti tinggal digantikan, mensubstitusikan ini aja. Nah, jika nanti akar-akarnya ketemu bahwa X1 ditambah X2, nah ini ya X1 dari hasil pertemuan tadi, ini 3 cara tadi, ketemu X1 dan X2 kalau dijumlahkan, maka hasilnya itu akan sama dengan kurang B per A. Ini B-nya di sini, A-nya di sini. Nah, tinggal digantikan. Ini nanti variabel A-nya berapa, dan ini variabel B-nya berapa. Ya. Kalau dikalikan itu hasilnya pasti C per A. C sama per A ini konstanta, ini adalah koefisien. Koefisien itu bilangan yang berada di depan huruf, yang sangat dekat dengan huruf, maka ini disebut dengan koefisien. Nah, ini yang kedua. Misal suatu persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan nilai diskriminannya adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC, maka D itu nanti lebih kecil dari 0. Persamaan kuadrat tidak mempunyai akar-akar. D sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat mempunyai akar-akar kembar. D lebih besar dari 0. Diskriminannya ini ya.
dan akar kuadrat mempunyai dua akar yang berbeda, maka D-nya itu nanti kalau dua akar itu mempunyai dua akar ini X1 dan X2 itu ternyata berbeda, maka determinannya itu lebih besar dari 0. Kalau X1 X2-nya ini sama, maka D determinannya itu sama dengan 0. Kalau yang tidak mempunyai akar-akarnya, tidak ada hasilnya, maka D-nya itu lebih kecil dari 0. Nah, ini anak-anakku untuk karakteristik atau persamaan kuadrat ya berdasarkan koefisien. Koefisien itu bilangan yang berada di depan huruf ini. Ini koefisiennya berapa nanti, ini koefisiennya berapa. Nah, kalau yang ini namanya konstanta. Kalau X ini adalah variabelnya. Oke. Kita lanjut. Pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah sebuah persamaan polinomial atau suku banyak yang pangkat tingginya 2 atau berorder 2. Salah satu contoh persamaan kuadrat seperti ini ya. Ini 2x kuadrat ditambah 4x tambah 3 sama dengan 0. Yang saya lingkari ini adalah order 2 sehingga disebut persamaan kuadrat. Pangkatnya 2. Kalau pangkat 3, enggak, kita mempelajari yang berorder 2. Berbeda dengan persamaan linier yang memiliki pangkat tertinggi 1. Pada persamaan di atas memiliki pangkat tertinggi 2 sehingga disebut kuadrat. Kalau berpangkat 1 itu tidak tertulis. 2x tambah 4x tambah 3 sama dengan 0. Nah, itu namanya suatu persamaan yang memiliki pangkat 1. Itu bisa diselesaikan. Gimana kalau pangkatnya ini 1? Maka itu bisa diselesaikan dengan persamaan sejenis. Masih ingat ya waktu di kelas 7 mempelajari tentang persamaan. Masih di kelas 7 kalian pernah mempelajari persamaan dan pertidaksamaan gitu kan. Oke, ini adalah yang kita pelajari nanti yang bentuknya seperti ini, persamaan kuadrat. 2x kuadrat atau 2x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 3 sama dengan 0. Kita lanjut. Slide berikutnya, penerapan persamaan kuadrat pada kehidupan. Nah, pelajaran matematika ini juga mencakup dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja dalam persamaan kuadrat yang kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari ini? Yang pertama adalah ini. Ya, orang melempar lembing ini membentuk parabola. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah suatu pelajaran di dalam matematika yaitu tentang persamaan kuadrat. Nah, sedangkan orang yang melakukan ini adalah di bidang olahraga. Tapi dalam perhitungannya ini, dalam melempar ini, dalam bentuk seperti parabola ini adalah di dalam pelajaran matematika. Nah, kalian pernah juga yang kedua pernah melihat bentuk pelangi. Nah, dalam bentuk pelangi ini juga bentuknya seperti ini sesuai dengan gambar ini kan. Maka ini juga dalam perhitungan persamaan kuadrat. Nah, berikutnya, orang sering main bola. Lah ini yang suka bola. Dalam orang menendang bola, lah ini bentuknya seperti ini, laju bola. Maka ini juga disebut kita bisa menghitungnya dalam persamaan kuadrat. Nah, kita lanjut. Gerakan busur panah. Nah, gerakan busur panah ini juga mencerminkan dalam kehidupan orang berolahraga kan. Nah, ini juga penerapan dalam pembelajaran persamaan kuadrat. Ini nanti anak-anakku setiap pelajaran yang kita Pak Tri sampaikan di dalam matematika itu ternyata ada hubungannya sama kehidupan sehari-hari. Orang main bola, menendang bola, itu ternyata dalam perhitungan matematika itu ada. Kita lanjutkan. Bentuk umum persamaan kuadrat. Ya, perhatikan, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah sebagai berikut.
AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. A, B, dan C bilangan real. Nah, ini bilangan real ya. Dan A ini tidak boleh sama dengan 0. Ada nih, ada lambangnya A tidak boleh sama, kalau lambang seperti ini dalam matematika tidak boleh sama dengan 0. X adalah variabel atau yang belum diketahui atau memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Nah, XX ini nanti yang akan kita cari. Ya, XX ini nanti yang akan kita cari. Berarti akar-akarnya ada X1 dan ada X2. Nah, kita akan mencari akar, namanya akar-akar persatu persamaan. X1 dan X2. Menyelesaikan persamaan kuadrat. Ya, kita mulai tadi ada menyelesaikan persamaan kuadrat dan ada 3. Ya, kita mulai yang pertama. Cara memfaktorkan. Masih ingat di dalam cara memfaktorkan, ya, memfaktorkan suatu bilangan, memfaktorkan suatu persamaan. Nah, ini faktorisasi adalah mengubah penjumlahan suku-suku aljabar ini menjadi bentuk perkalian. Metode ini digunakan dengan cara mengubah bentuk persamaan kuadrat. Ya. Memfaktorkan atau biasa disebut dengan faktorisasi itu mengubah penjumlahan suku-suku aljabar ini menjadi bentuk perkalian. Metode ini digunakan cara mengubah bentuk persamaan kuadrat. Ya. Nanti kita faktorkan suku aljabar yang ada di soal itu menjadi bentuk suatu perkalian. Nah, penjumlahan atau pengurangan, ya, nanti diubah menjadi bentuk perkalian. Oh ya, itu anak-anakku. Kita lanjut. Memfaktorkan kuadrat AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 1. Bentuk kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C itu dengan A sama dengan 1 dapat difaktorkan dengan cara menentukan hasil kali dua bilangan sama dengan C. Dan jumlah dua bilangan tersebut sama dengan B. Oke. Ini langkahnya. Ya, langkahnya yang pertama nanti ada bentuk kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A-nya itu sama dengan 1. Nah, A-nya ini sama dengan 1. Yaitu langkahnya gimana? Dapat difaktorkan dengan cara menentukan hasil kali dua bilangan sama dengan C. Ya, dua bilangan dikalikan hasil dua bilangan itu sama dengan C, dan jumlah dua bilangan tersebut sama dengan B. Nah, ini anak-anakku, ya. Berarti kalau nanti mencari ini kan aljabar dalam operasi penjumlahan, kalau kita faktorkan nanti diubah menjadi dalam bentuk perkalian. Nah, menentukan hasilnya gimana? Nanti hasilnya itu mencari dua bilangan, bila dikali itu hasilnya adalah yang C, konstanta, dan jumlah dua bilangan tersebut dijumlah, mencari dua bilangan itu sama dengan B. Oke, nanti mencari itu ya, diubah dalam bentuk perkalian. Saya ulangi, yaitu yang pertama mencari dua bilangan, jika dikali itu hasilnya C, dan mencari lagi jumlah dua bilangan, bila dijumlahkan itu adalah B. Nah, ini anak-anakku. Kita lanjut, masih konsentrasi di dalam bentuk kuadrat, ya, persamaan. Contoh. Nah, ini kita sudah mulai dalam bentuk contoh. Kita mau memfaktorkan X kuadrat tambah 3X tambah 2. Ya, sama dengan 0. Kita mau, ini harusnya ada sama dengan 0 ya. Nah, kita faktorkan. Ya, jawab. Nah, mencari dua bilangan jika dikalikan itu sama dengan C ini, dan jika dijumlahkan itu sama dengan B. B-nya 3. Oh, mencari dua bilangan. Kalau dikalikan itu sama dengan C,
dan jika dijumlahkan itu adalah B. Maka 1 tambah 2 itu 3. Kalau 1 kali 2 itu adalah 2. Nah, maka ini hasilnya X tambah 1 dan X tambah 2. Ini khusus untuk bilangan persamaan kuadrat dengan A-nya itu sama dengan 1 ini. Ini 1. Kalau langkah 1, langkahnya seperti ini. Ya. Ini A-nya 1. Kalau A-nya lebih dari 1, ya beda cara untuk menyelesaikannya. Membuat perkalian seperti ini. Kalau sudah ketemu X tambah 1 dan X tambah 2, kita bisa mencari akar-akarnya. Nah, maka kita ini X tambah 1 sama dengan 0. Nah, dan X tambah 2 sama dengan 0. Maka ini X1 nya ini pindah melewati tambah sama dengan menjadi min. X2 nya, X1 nya bisa dibalik tidak apa-apa. X tambah 2 sama dengan 0. Ini kan, maka X1 nya melewati tanda sama dengan berarti min 2. Jadi akar-akarnya ini adalah X1 nya min 2, X2 nya min 1. Ini hasilnya. Ini untuk mencari akar-akarnya ini dengan cara memfaktorkan. Ya, dengan cara ini, cara yang pertama ini jika A-nya ini 1. Ya, jelas ya anak-anakku. Kita melanjut berikutnya. Ya, ini masih sama. A-nya sama dengan 1. Ya, X kuadrat tambah 7X min 18. Nah, carilah dua bilangan hasil kalinya itu min 18 dengan dijumlahkan 7. Kamu mencari dua bilangan berapa saja bila dikalikan itu min 18 dan mencari lagi dua bilangan bila dijumlahkan itu 7. Maka bilangan itu adalah 9 dan min 2. 9 dan min 2 karena apa? 9 dikali min 2 itu adalah min 18 dan 9 ditambah min 2 itu sama dengan 7. Ini anak-anakku. Maka di sini kita tulis X tambah min 2 itu adalah ini. 7 ini kan, dan X dikali min 2 adalah ini. Maka hasilnya kita tulis X tambah 9 dan X min 2. Ya, itu anak-anakku untuk pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan untuk cara yang selanjutnya. Ya, kita lanjutkan untuk cara selanjutnya. Nah, jadi ini tadi kalau X tambah 9, X tambah 9 sama dengan 0, maka X1 nya ini pindah min 9. Ya. Terus X min 2 sama dengan 0, maka X2 nya adalah 2, pindah. Ini ada lambah sama dengan, berarti melewati tambah dengan, maunya positif, yang mana negatif jadi positif, yang sini positif jadi negatif. Ya. Kita melanjut anak-anakku. Jadi pemfaktoran bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A sama dengan 1 adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan X plus P X plus Q, dengan syarat C-nya itu adalah P dari hasil Q dan B sama dengan P tambah Q. Ya, gitu anak-anakku. Kita melanjutkan berikutnya. Memfaktorkan bentuk kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan tidak sama dengan 1. Maka BX kuadrat ini ya 6X kuadrat tambah
16x tambah 8. Nah, ini mulai. Di sini A-nya tidak 1, jadi bisa 2, 3, 4, 5, atau 6, dan seterusnya. Maka langkah caranya gimana? Langkahnya beda. Ya, dari skema pada ruas kanan dapat disimpulkan bahwa untuk memfaktorkan 6x kuadrat tambah 16x tambah 8, terlebih dahulu 16x diuraikan menjadi dua suku. Jika dikalikan hasilnya perkalian 6 dan 8 sama dengan 48, dan jika dijumlahkan hasilnya 16. Nah, demikian memfaktorkannya ya. Angkanya bagi berikut. Ini 6 kali 8 itu 48. Cari yang kedua, cari dua bilangan lagi bila dikalikan 48 dan jika dijumlahkan adalah 16. Ini sama ini dikalikan dulu. Dikalikan berapa? 48. Jadi di sini ada angka 16. Ya. Kalau dikalikan juga 48, kalau dijumlahkan harus 16. Nah, berapa bilangan itu? Maka di sini 6x kuadrat tambah 4x tambah 12x tambah 8. Ya. Maka di sini 2x. Nah, ini ya, karena tadi sudah ketemu ya. 2x. Nah, di sini maka terus 3x tambah 2. Dan yang di sini 4. Tadi sudah kita pisah seperti ini ya. Jadi bilangannya 4 sama 12. Nah, 4-nya di sini, 12 di sini. Kalau dikalikan itu 48. Kalau dijumlahkan 16. Kita pisah jadi 6x kuadrat tambah 4x. Yang kedua 12x tambah 8. Nah, dari bilangan ini kita pisah lagi menjadi suku 1 sama suku 2. Berapa? 3 dan 2. Yaitu gimana? Di sini 2x, sini 3x tambah 2. Ini kalau dikalikan kan 2 kali 3 6x. 2x kali 2 maka menjadi 4x. Maka akan menjadi, kita ubah menjadi perkalian suku 1 sama suku 2. Setelah itu lihat ini 2x tambah ini, karena ini buat sama ya kan, ini otomatis sama. Kalau 3x tambah 2 sama 3x tambah 2 ini sama. Kalau ini sama, maka tulis salah satu. Dan satunya lagi yang di depannya tadi 2x sama 4. Tulis. Maka hasilnya ini sama ini. Maka 2x tambah 4 sama dengan 0. Ya kan? Maka 2x sama dengan min 4, pindah. Dan x sama dengan ini kali, pindah menjadi bagi. Oke. Ini menjadi bagi. Jadi min 4 per 2. Yang satunya lagi 3x sama 3x tambah 2 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan min 2. Pindah ya kan, pindah menjadi min 2. 3-nya juga pindah menjadi bagi. Jadi x1 dan x2 nya ketemunya min 4 per 2 dan min 2 per 3. Ini anak-anakku untuk memfaktorkan dengan A tidak sama dengan 1. Nah, ini contoh soal persamaan kuadrat. Akal persamaan kuadrat ini A tidak sama dengan 1 ya. 6x kuadrat tambah 13x min 5 sama dengan 0 ya. Ini langkahnya juga sama. Bila dikalikan itu adalah 30, bila dijumlahkan itu adalah 13 ya. Ini ya, berapa bilangannya? Maka kita akan jadi seperti ini. 3x sama dengan 1, 2x tambah 5 sama dengan 0 ya. Langkahnya ya langsung jadikan seperti ini. Maka di sini menjadi 3x sama dengan 1, 2x sama dengan min 5, x1-nya adalah sepertiga, ini menjadi min 5 per 2. Oke, bisa kalian latih lagi untuk mencari persamaan kuadratnya. Ini contoh juga. X kuadrat tambah 3x tambah 2 sama dengan 0. Jadi berapa? X tambah 1 dan X tambah 2. Ya kan? Nah, ini hasilnya. Ini bisa kamu pelajari lagi. Ini yang 4x min 6x sama dengan 0. Ini satu contohnya. Ini hasilnya x1-nya, x2-nya. Berikutnya ini juga 4x
sama dengan 9. Caranya, langkahnya bentuk seperti ini, menjadi seperti ini anak-anakku. Dan ini adalah hasilnya X1 dan X2 nya ya. Silakan anak-anakku untuk dipelajari untuk materi ini ya. Lanjutnya dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Nah, contoh ini kita mau melengkapi dengan kuadrat sempurna. Cara yang pertama tadi dengan memfaktorkan, cara yang kedua dengan kuadrat sempurna. Lihat ini contoh soal. 3x kuadrat min 4x tambah 1 sama dengan 0. A-nya kita tulis ini 3. B-nya min 4. C-nya 1. Ya kan? Kita lihat 3x kuadrat min 4x sama dengan ini pindah dulu. Nah, min 1. Min 1. Untuk anak-anakku, kalau ini sudah min 1, kalau sudah langkah ini 3x min 2 ini sudah, kalau dipindah baru dibagi sama 3 karena hanya 3 ya, kita bagi sama 3 semuanya. X kuadrat min 4x bagi 3, ini bagi 3 1 kan, ini bagi 3, ini bagi 3. Kalau langkah bagi 3 ini sudah, baru kita cari B kuadrat. Ini pakai rumus. Nah, untuk langkah selanjutnya kita mencari B kuadrat min 4/4 kali A kuadrat. Kita masukkan A-nya berapa, B-nya berapa, masukkan di sini. Ya, kalau sudah ketemu 16/36. Ya, terus kita lanjutkan lagi. Ya, maka di sini kalau kita cari di sini 4x min 3 ya. Oke, kita ini dulu. Nah, jadi seperti ini. 16/36. Ini tambah 16/36, ini 16/36. Kalau ini sudah, langkah berikutnya adalah 4x/3 ini dikalikan setengah. Untuk langkah selanjutnya, kalikan setengah berapa? 4/6. Nah, maka di sini menjadi 4/6. Nah, gini ya. X kuadrat 4x ini masih sama ya. Tadi menyelesaikan ini dulu ya, menyelesaikan ini dulu. Ini samakan dulu ya. Samakan, maka hasilnya 4/36 yang di sebelah kiri kanan ini, yang sebelah kiri masih tetap sama. Terus selanjutnya dikalikan sama ini tadi. Ini kalau ada langkah seperti ini dikalikan sama setengah. Yang ini dikalikan sama setengah dulu, hasilnya 4/6. Maka kita tulis X kuadrat min 4/6 pangkat 2. Nah, ini masih tetap 4/36. Maka di sini kalau sudah kuadratnya pindah menjadi akar. X min 4/6 sama dengan kurang plus minus 4/36. Maka di sini tulis X min 4/6 sama dengan kurang lebih 2/6. Maka kita tulis X1-nya, tandanya pakai positif dulu. Pindah ya, 2/6 tambah 4/6. Ini pindah jadi positif. Sama dengan 6/6 sama dengan 1. Yang kedua, X2-nya min 2/6 tambah 4/6 sama dengan 2/6. Sama dengan 1/3. Pindah gantian lambangnya. Yang kita pakai positif dulu boleh, atau pakai negatif, boleh dibolak-balik. Maka X1 dan X2-nya sudah ketemu. Selanjutnya, masih dalam bentuk kuadrat sempurna. Ini contoh jika X 2x kuadrat tambah 7x tambah 3, maka ini hasilnya. Nah, maka di sini 2x kuadrat tambah 7x sama dengan min 3. X kuadrat tambah 7/2x sama dengan min 3/2. Maka di sini x kuadrat tambah 7/2
X tambah ini 7/4 kuadrat sama dengan 1/3. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya kita rubah menjadi seperti ini bentuknya. Nah, terus kita rubah ini jadi ini dikalikan setengah ya. Oke, kalikan nih yang ini sudah ketemu, maka hasilnya adalah langkahnya tetap sama, X1 X2 nya ketemu sekian. Maka X1 nya adalah min setengah atau X2 nya adalah min 3. Ini hasil penyelesaiannya. Nah, itu anak-anakku untuk kuadrat sempurna. Nah, rumus ABC, kalau rumus ABC seperti ini, digantikan aja di sininya. Nah, ini rumusnya. Oh, di sini min B 7 berarti min 7 B kuadrat. Nah, ini juga 7 karena positif ya kan, sini positif. Min 4 AC, A-nya berapa? 2, C-nya berapa? 3. 2A berarti 2 kali 2 4. Nah, ini itu anak-anakku untuk rumus ABC ini 3 langkah rumus ABC-nya. Oke, terima kasih dipelajari. Kita lanjutkan materi selanjutnya tentang fungsi kuadrat. Ya, terima kasih kalian telah mempelajari untuk materi ini.